Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Dan kali ini kita berada di hari Rabu, tanggal 9 September tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan buat kamu yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zodiak Harian yang selalu update setiap hari. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Tanggal 9 September tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu Five of Cup. Artinya apa? Artinya di sini kalau daripada segi keuangan ataupun daripada segi pekerjaan yang kaitannya dengan finansial kamu, di sini hampir dipastikan tidak ada sebuah permasalahan. Artinya di hari Rabu, tanggal 9 September tahun 2020 ini polanya masih sama seperti hari Senin dan hari Selasa kemarin. Tetapi di sini yang menjadikan suatu tekanan yang ada di dalam diri kamu tidak lain tidak bukan memang masih dalam kondisi hubungan asmara kamu. Karena apa? Sejauh ini daripada pola hubungan asmara kamu masih belum menemukan titik temu daripada permasalahan yang muncul yang belum bisa kamu hadapi selama ini. Nah, tetapi di sini memang daripada hubungan asmara kamu ini yang harus kamu pahami adalah kamu harus bisa menekan sebuah pikiran yang negatif. Artinya apa? Memang di dalam hubungan asmara kamu itu bisa menciptakan pikiran-pikiran yang negatif. Dan pikiran yang negatif itu tentunya diri kamu sendiri itu yang tahu. Tetapi di sini usahakan kamu harus bisa belajar. Belajar daripada bulan-bulan yang lalu. Bulan Agustus, bulan Juli, bulan Juni, dan sampai bulan ke sana. Nah, di sini memang jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan di dalam memberikan suatu harapan. Apalagi ketika kamu dengan pasangan kamu itu belum ada sebuah ikatan yang resmi. Maka dari itu jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Karena apa? Nanti kalau kamu berharap terlalu tinggi, nanti jatuhnya kamu malah akan kecewa berlarut-larut. Kemudian juga belajar dari kesalahan masa lalu. Di masa lalu kamu pernah mengalami kondisi yang hampir sama dengan seperti saat ini. Dan tentunya kamu tahu dong bagaimana caranya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang saat ini sedang kamu alami. Terutama di dalam urusan hubungan asmara kamu. Dan sekarang ini yang harus kamu pahami adalah harus bisa memahami tekanan. Apalagi kalau kamu memang belum ada ikatan resmi dengan pasangan, usahakan untuk lebih terfokus untuk pengembangan diri terlebih dahulu. Fokus untuk bekerja, fokus untuk berusaha, dan fokus untuk mandiri secara finansial. Tetapi memang akan berbeda ketika kamu sudah berumah tangga. Tentunya ketika ada masalah, maka harus segera diselesaikan. Jangan terlalu tertunda-tunda. Oke? Sementara itu, buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Three of Cup dan kemudian di sebelahnya ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Artinya sebenarnya yang harus bisa kamu pahami di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini apa yang sebenarnya terjadi dengan masalah kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan masalah yang selalu kamu hadapi adalah sebuah masalah yang semacam ada pengulangan terus-menerus. Artinya apa? Kesalahan atau masalah yang ada di dalam diri kamu itu adalah kesalahan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ada masalah, masalah selesai, kemudian kamu hidup, kemudian masalah datang lagi, selesai lagi, kamu hidup, masalah selesai, kemudian masalah datang lagi. Jadi apa? Masalah ini hanya masalah yang sama. Walaupun dikemas dengan kemasan yang berbeda, tetapi di sini masalah yang kamu hadapi memang masih masalah yang sama. Nah, ketika masalah yang kamu hadapi ini adalah masalah yang sama dan terjadi pengulangan yang terus-menerus di pikiran kamu, maka terkadang akan memunculkan suatu emosi yang negatif. Kenapa bisa dikatakan bisa memunculkan emosi yang negatif? Karena memang masalah kamu hanya pengulangan terus. Maka karena terjadi pengulangan terus-menerus, terkadang emosi yang negatif itu muncul. Dan ini bisa berdampak kepada dua hal. Masalah pekerjaan dan masalah kondisi hubungan asmara kamu.
Nah, di sini memang di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini kamu itu agak terlalu memikirkan kejadian yang membuat kamu itu stres berulang-ulang. Artinya apa? Artinya ketika ada masalah, kamu itu terlalu memikirkannya itu berlebihan. Nah, ketika kamu terlalu memikirkan berlebihan, maka sektor pekerjaan dan sektor hubungan asmara kamu di sini bisa saja terdampak daripada pikiran kamu yang terlalu berlebihan. Maka dari itu di sini kamu harus bisa melepaskan diri. Melepaskan diri daripada kesalahan ataupun masalah yang terus terulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, kalau bicara soal keuangan, setidaknya sampai tanggal 14 September kondisi keuangan kamu masih cukup bisa dikatakan safe. Walaupun memang tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya sampai tanggal 14 nanti bisa dikatakan kondisi keuangan kamu masih cukup aman. Oke, sementara ini dulu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Moon. Oke, memang masih sama. Memang masih sama seperti hari-hari kemarin. Masalah keuangan, masalah pekerjaan dan masalah usaha di sini tidak terlalu ada sebuah penampakan permasalahan. Artinya memang di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini daripada kamu yang punya zodiak Pisces untuk masalah keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya apa? Dinamika keuangan, uang masuk, uang keluar di sini memang terkadang tidak terlalu ada hal yang kamu pikirkan. Dari sisi pekerjaan ada sebuah kelancaran. Dari sisi usaha ada sebuah kelancaran juga. Sehingga apa imbasnya? Imbasnya kesehatan secara finansial. Dan ini memang harus bisa kamu jaga sisi yang positif ini. Tetapi memang kalau daripada sisi yang lain, daripada sisi hubungan asmara, sisi keluarga, di sini memang masih ada sebuah permasalahan yang memang masih belum bisa terselesaikan. Nah, ketika masalah ini belum bisa terselesaikan, maka apa yang terjadi? Di hari Rabu ini semacam ada kegelisahan. Ada kegelisahan yang mengganggu pikiran kamu. Dan ini yang sulit kamu kendalikan. Ketika ada rasa gelisah karena masalah ini belum selesai, maka kamu akan sulit sekali untuk mengendalikan diri kamu. Jadi bisa jadi apa yang saat ini terjadi dengan kegelisahan kamu, dengan kecemasan kamu karena memang masalah yang terjadi di dalam urusan asmara, di dalam urusan keluarga, di sini memang masih belum bisa terselesaikan. Sehingga tekanan demi tekanan yang ada itu semacam malah membuat kamu itu agak sedikit kebingungan. Mau berjalan menyelesaikan salah, nggak diselesaikan menjadi beban. Jadi seakan-akan kamu kayak dilema begitu. Nah, ini yang seharusnya bisa kamu jadikan preferensi utama untuk bisa menyelesaikan masalah yang saat ini ada. Walaupun memang kamu nggak bisa menyelesaikan semuanya sekaligus, tetapi kamu bisa menyelesaikannya pelan-pelan. Ketika kamu bisa menyelesaikannya pelan-pelan, tentunya juga harus dengan pikiran yang matang. Tentunya juga harus dengan keputusan-keputusan yang bijak. Jadi memang saat ini kamu merasa gelisah, merasa cemas karena apa? Karena masalah kamu belum bisa terselesaikan semuanya. Tetapi kalau daripada kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, kondisi usaha, di sini memang masih dalam situasi yang kondusif. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Moon. Di sini hati-hati, saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries harus berhati-hati karena sepertinya ada yang mencoba untuk memanfaatkan situasi kamu. Ini yang harus bisa kamu waspadai terutama di lingkungan asmara maupun di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Karena apa? Di sini sepertinya dengan kepolosan kamu, sepertinya kamu mudah sekali untuk dimanfaatkan dan di sini kamu harus waspada terhadap hal tersebut. Kemudian juga apakah di hari ini ada masalah? Ya, tentunya hari ini juga ada masalah walaupun memang intensitas masalahnya itu tidak terlalu besar. Walaupun intensitas masalahnya tidak terlalu besar, tetapi di sini cukup sering
Walaupun tidak terlalu besar tapi cukup sering. Intinya maksudnya gimana? Maksudnya memang masalah yang kamu hadapi ini bukan suatu masalah yang besar, tetapi masalah kecil-kecil yang terlalu sering kamu terima. Jadi masalah yang kamu hadapi saat ini walaupun masalah kecil-kecil atau masalah minor, tetapi di sini sangat mengganggu aktivitas kamu. Maka dari itu di sini di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020, kamu yang punya zodiak Aries sedang berusaha untuk mengatasi masalah, tetapi memang belum sepenuhnya berhasil. Tetapi di sini setidaknya kamu sudah ada effort atau usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau untuk masalah keuangan, walaupun hari ini cukup baik, cukup lancar, tetapi ingat ini ada kartu yang agak gelap, harus berhati-hati. Harus berhati-hati di dalam mengeluarkan uang. Termasuk yang saya sampaikan di awal tadi. Ada beberapa pihak yang ingin memanfaatkan kamu. Nah, masalah keuangan ini juga hati-hati kamu kalau kamu dimanfaatkan daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah asmara, sih sebenarnya di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini tidak terlalu ada sebuah hal yang cukup serius ya, tetapi di sini kamu juga harus berhati-hati karena kalau kamu belum ada ikatan resmi dengan pasangan, di sini kamu bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh pasangan kamu. Tetapi kalau kamu sudah menikah, di sini berbeda. Kalau kamu yang sudah menikah, di sini kamu saling memanfaatkan satu sama lain. Loh, maksudnya gimana kok saling memanfaatkan? Karena sejatinya ketika sudah menikah, kamu dengan pasangan kamu itu menjadi jiwa yang satu. Jadi saling memanfaatkan kelebihan satu sama lain untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Cup. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini sepertinya memang ada beberapa hal yang cukup baik di hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Hal yang pertama adalah daripada sisi hubungan asmara kamu. Artinya apa? Daripada sisi hubungan asmara kamu, di sini kamu bisa mengelola masalah dengan baik. Bisa mengelola konflik dengan baik, sehingga ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, kamu dengan pasangan itu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Artinya ketika ada masalah tidak ditunda-tunda, sehingga di sini tidak mempengaruhi hubungan asmara kamu secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua daripada sisi pekerjaan. Walaupun di sisi pekerjaan kamu ini ada beberapa ruang lingkup yang lainnya, tetapi di sini sepertinya di dalam pekerjaan kamu lebih nyaman dengan lingkup atau interaksi dalam kelompok kecil. Artinya apa? Artinya kamu itu nyaman bekerja dengan rekan kerja yang juga punya semangat kerja yang sama. Jadi kamu itu seakan-akan lebih nyaman bekerja dengan orang yang sedikit tetapi semangat daripada bekerja dengan orang banyak tetapi malah menjadi beban. Nah, di sini memang terkadang seperti itu daripada sisi pekerjaan kamu. Karena apa? Kalau bekerja dengan orang banyak dan itu malah menjadi beban, kamu akan merasa capek. Capek secara fisik, capek secara mental, dan ini justru yang malah menghambat kamu di dalam pekerjaan kamu. Kemudian yang terakhir untuk masalah keuangan, walaupun saat ini bisa saya katakan kondisi keuangan kamu cukup bagus, tetapi juga harus waspada. Karena apa? Akan ada pengeluaran yang tidak terduga, apalagi ada tanggung jawab yang akan menggunakan uang untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Di sini artinya apa? Artinya di sini ada peningkatan kecemasan dan kekhawatiran kamu di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini. Loh, kok bisa? Kok bisa ada peningkatan kecemasan? Ada peningkatan kekhawatiran? Karena memang di sini daripada sisi hubungan asmara, kamu itu terlalu curigaan. Kamu itu terlalu cemburuan, tetapi kamu itu tidak bisa memberikan bukti atau dasar daripada kecurigaan kamu dan kecemburuan kamu. Atau bisa dikatakan kamu itu terlalu posesif gitu loh.
Itu daripada sisi hubungan asmara kamu. Kemudian daripada sisi pekerjaan, kamu itu terlalu perfeksionis. Dan kamu itu merasa bahwa semua tanggung jawab di dalam pekerjaan kamu itu semuanya menjadi tanggung jawab kamu. Padahal kan ada teman kerja kamu. Tetapi di sini karena kamu merasa bahwa semuanya adalah tanggung jawab kamu, maka kamu seakan-akan terjebak di dalam sebuah tekanan. Memang di sini pekerjaan itu kan ada yang memang buat kamu, ada yang buat rekan kerja kamu. Tetapi di sini kamu tuh seakan-akan menganggap semua beban pekerjaan ini adalah tanggung jawab kamu. Sehingga hal ini yang membuat kamu sedikit bingung, sedikit pusing, sedikit stres. Maka dari itu jangan biarkan rasa overthinking semacam ini menciptakan masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi usahakan pertama, daripada sisi hubungan asmara jangan terlalu curigaan. Jangan terlalu cemburu kalau kamu nggak punya dasarnya. Cemburu boleh, curiga boleh, tetapi sewajarnya saja. Kemudian yang kedua, dari sisi pekerjaan. Jangan merasa beban tanggung jawab di pekerjaan kamu, ini semuanya menjadi hak kamu, menjadi kewajiban kamu. Maka dari itu usahakan bekerja sesuai dengan porsinya kamu. Porsi orang lain jangan kamu embat juga. Walaupun terkadang memang di sini kamu bergantung dengan orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, daripada kondisi keuangan, di sini bisa dikatakan fluktuatif ya kondisi keuangan kamu, kadang baik, kadang juga tidak terlalu baik. Tetapi di sini setidaknya daripada kondisi finansial, kamu masih bisa mengatur kondisi keuangan kamu dengan cukup baik. Setidaknya walaupun di tengah kondisi seperti saat ini, kondisi keuangan kamu tidak terlalu terpuruk-puruk banget lah di dalam kondisi keuangan zodiak Gemini, terutama di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Knight of Swords. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ten of Swords. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini yang harus kamu hadapi di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 adalah ada semacam rasa stres yang saat ini mempengaruhi pikiran dan kesehatan kamu. Nah, di sini sepertinya rasa stres yang kamu alami dan kesehatan kamu yang saat ini sedang terjadi dalam diri kamu itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental. Nah, di sini apa yang menjadikan pikiran kamu yang terlalu menciptakan rasa stres? Yang pertama adalah di bulan September ini kamu punya rencana, kamu sudah punya rencana, tetapi kamu itu masih bingung bagaimana caranya untuk menjalankan rencana tersebut. Nah, ini mungkin berkaitan erat dengan usaha ataupun pekerjaan kamu ya. Sepertinya memang di sini kamu punya suatu rencana, tetapi kamu itu masih bingung akan memulai dari mana rencana tersebut. Sehingga hal ini membuat kamu sedikit stres yang mempengaruhi pikiran kamu. Kemudian yang kedua, daripada kondisi keuangan. Walaupun bisa dikatakan kondisi keuangan kamu cukup stabil, tetapi di sini kamu juga merasa kekurangan daripada kondisi keuangan. Karena apa? Stabilnya kondisi keuangan kamu, ternyata kebutuhan kamu itu lebih banyak. Sehingga di sini cukup menciptakan suatu eskalasi pikiran yang agak sedikit bingung juga bagaimana caranya untuk menerapkan atau menggunakan dengan kondisi keuangan kamu. Kemudian yang ketiga, daripada sisi hubungan asmara, terkadang kalau ada masalah, kamu itu terlalu berpikirnya itu berlebihan. Sehingga ketika hubungan asmara kamu ini dengan pasangan ada konflik, maka kamu cenderung susah tidur, depresi, kemudian juga berpikir berlebihan, curiga, cemburu, dan sebagainya. Sehingga hal ini malah menambah kerumitan yang ada di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini. Tetapi di sini juga harus diakui, ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya adalah daripada sisi pekerjaan, di sini kamu masih bekerja keras. Karena apa? Karena kamu menyadari ada kebutuhan yang besar dan kondisi keuangan kamu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang besar tersebut. Maka di sini mau tidak mau, suka tidak suka, di sini kamu masih harus bekerja keras. Dan di hari Rabu ini, kamu masih bekerja keras sebagai kuda. Dan ini hal yang sangat positif di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini. Tetapi ingat, yang saya sebutkan di awal tadi harus dijadikan suatu kehati-hatian. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020.
Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Oke, di sini daripada kondisi keuangan bisa dikatakan zodiak Leo kondisi keuangan di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 masih dalam kondisi yang cukup bagus. Tetapi ingat, walaupun masih dalam kondisi yang cukup bagus, kamu juga harus memperhatikan keseimbangan neraca keuangan kamu. Artinya memang jangan terlalu boros di dalam menggunakan uang. Karena apa? Kedepannya kita nggak tahu akan seperti apa. Maka dari itu, mumpung saat ini kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi yang baik, sedang dalam kondisi yang bagus, maka kamu juga harus bisa melakukan penghematan, menabung untuk masa depan kamu. Jangan terlalu boros di dalam membelanjakan uang. Itu yang pertama. Kemudian daripada sisi pekerjaan, di sini kamu harus bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu yang sesuai dengan kemampuan kamu. Artinya apa? Artinya di dalam pekerjaan kamu selesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sanggup kamu selesaikan. Terus kalau ada yang belum bisa kamu selesaikan bagaimana? Pilihannya cuma dua, kamu tinggalkan atau kamu cancel atau kamu delay. Kalau kamu tinggalkan, maka kamu nggak akan lagi kembali ke pekerjaan itu. Tetapi kalau kamu delay, nantinya ketika kamu sudah longgar, ketika sudah ada waktu luang, maka kamu akan menyelesaikan kembali pekerjaan itu. Jadi di dalam sisi pekerjaan, jangan terlalu menekan diri kamu secara berlebihan. Kemudian masalah hubungan asmara dengan pasangan. Masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini kalau bisa saya katakan, kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini setidaknya masih dalam kondisi yang baik. Walaupun memang terkadang ada sedikit emosional dengan pasangan, tetapi di sini kamu masih bisa mengendalikan emosi kamu di dalam hubungan asmara kamu. Sehingga hal ini ketika terjadi bisa mencegah konflik yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Sehingga di hari Rabu ini memang yang menjadi permasalahan cuma 3 tadi. Masalah keuangan yang harus bisa kamu perhatikan keseimbangannya. Kemudian yang kedua, masalah pekerjaan yang harus bisa kamu selesaikan terlebih dahulu, pekerjaan yang sanggup kamu selesaikan. Kemudian yang ketiga, mengatur kondisi emosional kamu daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu Five of Swords. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Virgo, ini mungkin harus bisa kamu jadikan suatu hal yang kamu tanamkan di dalam diri kamu. Karena apa? Karena di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020, sepertinya kok kamu ini kayak ragu dengan kemampuan diri kamu sendiri di dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun masalah kamu. Nah, di sini ketika kamu nggak percaya terhadap kemampuan kamu lah, maka bagaimana semuanya akan selesai kalau kamu nggak percaya dengan diri kamu sendiri? Maka di sini saya katakan yang pertama adalah kamu harus memupuk terlebih dahulu rasa percaya diri kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau saat ini kamu dalam kondisi yang ragu sama kemampuan diri kamu sendiri, dan bahkan di sini kalau bisa saya katakan, kamu ini kayak merasa nggak yakin dengan kapasitas kamu. Sehingga apa yang terjadi? Hilang rasa percaya diri. Kemudian ada ketakutan berlebihan akan sebuah kegagalan, terutama di dalam masalah pekerjaan dan keuangan. Kemudian juga ada rasa kekhawatiran tentang masa depannya akan seperti apa. Dan kemudian ketika dalam kondisi keuangan yang berantakan, kamu agak sedikit bingung di dalam mengatur kondisi keuangan kamu. Maka hal ini harus bisa kamu segera antisipasi. Kamu harus memupuk rasa percaya diri kamu. Kamu harus yakin dengan diri kamu. Maka dari itu ketika kamu sudah bisa yakin dengan diri kamu, maka masalah yang kamu hadapi pasti akan bisa terselesaikan. Tetapi kalau selama kamu masih belum bisa yakin terhadap kemampuan kamu, ya maka masalah ini akan terus-menerus seperti ini. Nah, sekarang pilihannya ada di dalam diri kamu. Kamu mau terus-menerus seperti ini atau mau memperbaiki? Nah, itu yang harus kamu jadikan suatu pikiran di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini.
Kemudian terakhir, untuk masalah hubungan asmara, di sini kalau hubungan asmara kamu ini ada masalah, maka nggak ada salahnya kok kalau kamu menghindar terlebih dahulu. Menghindar bukan berarti meninggalkan, tetapi menghindar untuk menjaga kondusivitas daripada hubungan asmara kamu. Karena apa? Kalau kamu paksakan ada di situ, nanti justru masalah akan semakin melebar. Tetapi kalau kamu tinggalkan terlebih dahulu, kemudian nanti ketika suasana sudah tenang, kamu kembali lagi dan kemudian berikan penjelasan. Itu jauh akan lebih bijaksana daripada malah kamu memaksakan untuk adu argumentasi dengan pasangan kamu. Terutama di hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September tahun 2020. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu, tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Pack of Wands. Di sini kamu tidak boleh seperti ini. Artinya apa? Artinya memang di sini kamu itu sering sekali tidak pernah mengakui kalau kamu itu ada masalah terhadap orang lain terutama. Di sini kamu tuh sering sekali menutupi masalah dengan keceriaan kamu. Artinya apa? Di sini ada muka yang murung, di sini ada muka yang ceria, dan masalah yang besar ini tertutupi dengan keceriaan kamu. Apakah ini berdampak positif? Ya, ada dampak positifnya. Tetapi kalau kamu terus-menerus seperti ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masalah itu malah akan semakin muncul. Lah terus apa dong yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama adalah mengakui kalau kamu ini sedang ada di dalam kondisi yang cukup rumit. Di dalam kondisi yang memang cukup rumit dari bulan Juli, Agustus sampai September ini masih dalam kondisi yang cukup rumit. Karena apa? Pertama daripada sektor ekonomi, daripada sektor finansial, apalagi di tengah fase-fase new normal seperti saat ini, tentu secara ekonomi, secara finansial itu jelas terdampak sekali. Dan ini memang kamu harus bisa survive daripada kondisi keuangan kamu yang terdampak daripada new normal seperti saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah yang saat ini ada harus bisa diterima dengan ikhlas dan legowo. Karena apa? Kamu mau menentang seperti apapun, masalah ini tetap akan mengekor. Maka dari itu ya di sini yang mau tidak mau semampunya kamu, sebisanya kamu. Kalau bisa kamu selesaikan, ya kamu selesaikan yang sesuai dengan kemampuan kamu terlebih dahulu. Di sini memang kamu rasanya pengen cepat untuk menyelesaikan masalah kamu. Tetapi ya seperti itu. Satu masalahnya selesai, muncul lagi masalah yang lainnya. Karena apa? Fase Libra sampai dengan bulan kelahiran kamu itu akan dipenuhi dengan masalah. Nah, maka dari itu di sini memang kamu harus bersahabat dengan yang namanya masalah. Setidaknya sampai dengan bulan kelahiran kamu. Kalau di sini bisa saya lihat mungkin di Oktober ya. Di Oktober ketika memasuki masa transisi ke bulan kelahiran kamu, mungkin masalah kamu perlahan-lahan sudah mulai bisa dikatakan cukup membaik. Di sini memang kamu pengennya itu simple, nggak bikin ribet, ada masalah ya langsung diselesaikan. Tetapi itu cuma sebatas wacana saja. Karena apa? Karena memang di sini terkadang ketika kamu bisa menyelesaikan satu masalah, masalah yang lainnya itu muncul. Nah, di sini memang terkadang hal itu yang membuat kamu dalam kondisi yang agak sedikit bingung terhadap kondisi diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, daripada masalah keuangan, di sini memang harus bisa diakui kondisi keuangan kamu walaupun tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya dibandingkan bulan Agustus tahun 2020 kemarin, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup membaik lah, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun membaiknya ini ya mungkin secara persentase cuma sekitar 5%, tetapi setidaknya bisa dikatakan kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup bisa membaik, setidaknya dibandingkan bulan Agustus tahun 2020 kemarin. Kemudian untuk masalah asmara, sih sebenarnya kalau kamu merasa hubungan asmara kamu ini menambah beban, lebih baik kamu lepaskan dulu. Lepaskan bukan berarti meninggalkan, lepaskan karena kamu tidak ingin menambah kerumitan masalah yang saat ini menjadi beban di dalam kehidupan. Jadi di sini kalau hubungan asmara kamu rasa sudah mulai tidak sehat, maka harus kamu periksakan terlebih dahulu supaya dicek sakit apa sih sebenarnya hubungan asmara kamu, supaya tidak terlalu menjadikan beban di dalam kehidupan kamu, terutama di hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Oke,
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Queen of Swords dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Oke. Daripada kondisi keuangan, di sini kamu menjalankan sebuah kondisi keuangan yang bisa saya katakan melimpah secara rezeki ya. Melimpah secara rezeki, di sini rezeki juga harus bisa diasumsikan bukan hanya dalam kondisi yang sempit. Artinya jangan hanya rezeki itu soal uang, soal materi dan sebagainya. Di sini memang kalau soal keuangan, soal materi kamu bisa dikatakan cukup lancar dan cukup baik. Kemudian juga rezeki itu juga lingkupnya luas. Kesehatan kamu itu juga termasuk rezeki, dan di sini rezeki kamu sepertinya di hari ini cukup bisa dikatakan cukup baik. Tetapi memang kalau di dalam urusan pekerjaan dan di dalam urusan usaha, di sini kamu harus berhati-hati. Karena apa? Karena di sini kamu bekerja, kamu di sini berusaha, tentunya ada beberapa orang atau pihak-pihak eksternal yang sepertinya ingin berusaha menjatuhkan dan menggoyahkan kamu. Maka di sini saya katakan kamu harus menutup mata, menutup telinga untuk tidak mempedulikan hal-hal yang sekiranya melemahkan pekerjaan kamu ataupun melemahkan usaha kamu. Di sini memang kamu tidak bisa untuk menghentikan mereka semua, tetapi di sini kamu bisa mengendalikan diri kamu untuk tidak mempedulikan mereka semua. Maka dari itu usahakan urusan pekerjaan kamu harus bisa fokus terhadap satu titik atau satu titik pekerjaan kamu ataupun usaha kamu. Jangan terlalu mempedulikan omongan-omongan orang atau perbuatan-perbuatan orang yang sekiranya akan menggoyahkan kamu atau bahkan bisa menghancurkan kamu. Jadi di sini harus bisa berhati-hati terhadap pihak-pihak eksternal yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian juga terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan. Di sini kalau bisa saya katakan hubungan asmara kamu dengan pasangan di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020 ini bisa dikatakan cukup aman. Bisa dikatakan cukup harmonis. Sekalipun itu ada masalah kecil yang ada di dalam hubungan asmara kamu itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan bisa diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sehingga di sini bisa saya simpulkan 70% Scorpio pembacaan zodiak hari ini Rabu 9 September tahun 2020 masih dalam kondisi yang cukup bagus. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Tower. Waduh, hati-hati bro. Dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Oke, di sini memang seperti peribahasa berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian, berenang-renang ke tepian maksudnya. Kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang di sini di awal September tahun 2020 kamu bersusah-susah dahulu. Sampai sebelumnya nanti di akhir bulan September kamu akan bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Artinya memang di awal bulan September ini minggu pertama sama dengan minggu kedua, di sini memang masalah itu sepertinya kok memang masih belum mau selesai. Tetapi di sini setidaknya ketika kamu ada masalah, kamu selalu menjalani masalah yang saat ini kamu hadapi itu dengan cukup tegar. Artinya apa? Memang masalah kamu itu berat, tetapi di sini sudah sesuai dengan kapasitas kamu. Karena apa? Tuhan tidak akan memberikan masalah di luar kemampuan kamu. Karena di sini Tuhan melihat kemampuan kamu itu cukup untuk masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, maka diberilah masalah itu. Dan ketika ada masalah itu tentunya memang harus ada beberapa yang dikorbankan. Tetapi di sini kamu juga harus tetap bersemangat untuk bisa menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Yang pertama memang ketika masalah yang kamu hadapi saat ini itu rumit, kamu harus bisa menyelesaikan masalah yang sekiranya kamu mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, jangan terlalu terburu-buru di dalam menyelesaikan permasalahan yang saat ini ada. Artinya selesaikan masalah yang memang kamu rasa kamu bisa untuk menyelesaikan masalah kamu terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah kamu selesaikan masalah kamu itu sendiri aja. Gak usah melibatkan orang lain ataupun kalau perlu gak usah melibatkan pasangan. Karena apa? Terkadang di sini kamu cerita dengan pasangan itu kan hanya untuk didengarkan. Bukan untuk meminta solusi. Karena apa? Sebenarnya solusinya itu kamu tahu. Tetapi di sini kamu masih belum bisa yang namanya
menemukan solusi tersebut. Nah, meminta saran dengan pasangan itu nanti jawabannya juga akan sama dengan ada yang di pikiran kamu. Maka dari itu di sini memang harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 9 September tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat yang mau tanya, buat yang mau request silahkan tulis di komentar atau bisa japri saya di Facebook Zodiak Harian atau di DM Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Rahayu Rahayu, Jaya Didiningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.